Welcome to the Baseface Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Fauzia dengan NPM 10030123092 dari PI kelas C kelompok 5. Nah, kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang apa itu adab, beradab, dan peradaban. Sejauh ini berbicara tentang kehidupan jelas tidak akan ada hentinya. Begitu pula dengan manusia peradaban, manusia adab dan beradab gitu. Nah, sebuah kehidupan tidak mungkin akan terus berlanjut tanpa adanya pergerakan, yakni setiap manusia yang mengisi kehidupan itu sendiri. Sama halnya dengan peradaban yang lahir karena adanya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Hakikatnya, manusia ditargetkan untuk mengisi kehidupan, melahirkan sebuah perubahan dan peradaban, di mana selanjutnya peradaban itu akan terus menerus berproses menuju kehidupan manusia yang paling paripurna. Nah, kayak gitu. Terus kayak apa sih adab tuh? Nah, di sini adab itu kayak, kalau bahasa yang kita ketahui itu adab itu kayak norma atau aturan mengenai sopan santun dan didasarkan atas aturan agama. Nah, norma tentang adab ini digunakan dalam pergaulan antar manusia, antar tetangga, antar kaum. Selanjutnya, adab itu memiliki arti loh. Artinya tuh kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti. Adab erat kaitannya tuh sama akhlak, sama perilaku terpuji gitu. Kalau ahli bahasa juga kebanyakan yang bilang tuh kalau adab tuh kepandaian atau dan ketepatan dalam mengurus segala sesuatu gitu. Jadi kayak adab tuh kayak akhlak, bisa dibilang akhlak, bisa dibilang perilaku terpuji gitu. Nah, adab juga bisa kayak kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diambil dari ajaran Islam. Nah, hal ini tuh berasal dari ajaran-ajaran dan perintah-perintah serta menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi yang baik gitu. Karena halnya kayak adab terhadap ilmu gitu ya. Nah, kan ilmu tuh penting ya bagi kita. Pasti ilmu juga ada adabnya. Kayak ada thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Terus kayak yang wajib gitu bagi kita tuh menuntut ilmu bagi perempuan atau laki-laki. Nah, tapi di lain itu juga kita harus punya adab tuh. Apa adabnya? Kayak kita tuh sebelum mencari ilmu, berarti kita tuh harus memuliakan ilmu tersebut. Nah, ada pepatah mengatakan bahwasannya adab itu lebih penting daripada ilmu. Terus kayak derajatnya adab itu lebih penting gitu dari ilmu. Karena apa? Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Semua orang beradab itu pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Nah, di zaman sekarang tuh minim-minim tuh orang-orang yang adabnya tuh kurang gitu. Kalau enggak ada, tapi dia tuh pintar. Nah, tapi kalau misalnya orang yang udah beradab, nah pasti dia tuh udah pintar. Jadi alangkah baiknya kita sebagai, apalagi umat Islam gitu, muslim, seorang muslim, jadi kayak adab dulu baru ilmu gitu. Jadi kayak kita tuh harus punya adabnya dulu baru ilmu, guys. Nah, ada dalam kitab Ta'limu Ta'lim, di latar belakang penyusunannya tuh bilang tuh kayak gini: banyaknya pencari ilmu yang tidak mendapatkan ilmu atau
dia mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan manfaatnya. Nah, kenapa tuh? Nah, karena disebabkan kurangnya akhlak atau nilai yang kita punya gitu ya dalam mencari agama. Jadi kayak penting banget loh adab tuh, kayak adab tuh dari hal kecil ya, kayak kita makan, jalan, berbicara, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tuh adab tuh jangan dipelajari doang, jadi harus kayak diketahui ya, jangan diketahui aja tapi harus dipahami juga, harus diyakini, harus diamalin, harus dipraktekin. Apalagi kita sebagai bangsa Indonesia harus menjadi pribadi yang beradab gitu. Menjadi manusia tuh saling mengingatkan bahwa penting gitu adab tuh, saling menghormati. Nah, hal terkecil pun itu tuh punya aturan sendiri dalam adabnya gitu, seperti adab mencari ilmu. Nah, adab sesama manusia gimana sih? Contohnya yang pertama, kayak gitu tuh kalau ketemu sama orang tuh saling sapa atau kayak ngucapin salam, kayak assalamualaikum teh kang, kayak gitu. Terus kayak kalau kita tuh diundang tuh sama teman kita tuh, nah wajib kita tuh datang guys, karena kita tuh kayak, nah itu teh adab kita gitu. Jangan kayak udah tahu kita diundang terus kita nggak datang, gak menghargai ya maksudnya. Terus kalau misalnya kita punya makanan terus kasih ke teman-teman kita gitu, terus memberikan nasihat dengan baik-baik, jadi jangan kayak marah-marah gitu. Jadi kayak etika masuknya, saling menghargai suatu perbedaan. Karena jangankan dari segi negara ya, kita tuh kayak suku bangsa agama kita kan beda-beda tuh. Dalam Islam pun banyak itu perbedaannya. Jadi kayak kita tuh harus menghargai ya keputusan orang-orang mengambil apa yang mereka inginkan. Terus kalau teman kita tuh sakit, kita tuh jenguk gitu, atau guru kita sakit kita jenguk, karena itu etika dan adabnya. Terus kayak tujuan adab itu apa sih? Adab itu penting guys buat kita semua, karena salah satunya bagian dari akhlak yang mulia. Kita tuh kan harus ya memiliki akhlak sama adab tuh kayak berdampingan gitu kan. Kenapa penting? Karena menuntut kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih menempatkan diri pada tempat dan waktunya gitu guys. Jadi mari kita sama-sama memperbaiki akhlak dan adab kita. Jadi kayak adab itu perilaku, nilai kesopanan, kehalusan, kebaikan, budi pekerti atau akhlak kita gitu ya. Jadi kalau orang beradab tuh orang yang selalu menjalani hidupnya dengan aturan dan tata caranya, jadi nggak melenceng dari itu. Terus kalau misalnya peradaban tuh kayak kemajuan lahir dan batin yang meliputi kecerdasan dan kebudayaan dengan objek sebuah bangsa guys. Jadi gitu ya, peradaban ini juga menyangkut ke sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa. Jadi kayak sopan santun, kehalusan dan sebagainya itu kayak masih kan ada peradaban itu masih satu, kayak satu lingkup, satu keluarga dalam permasalahan ini. Nah, peradaban itu kayak pengelompokan sosial tertinggi dalam suatu masyarakat dan identitas budaya yang dimiliki masyarakat tersebut sehingga membedakan dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, itu peradaban. Jadi kayak kalau misalnya disimpulin ya, adab itu merupakan satu kata di dasar dari peradaban yang digunakan dalam konteks luas untuk merujuk pada seluruh atau tingkat pencapaian manusia dan penyebaran. Nah, kayak gitu guys. Sehingga memiliki arti kehalusan, kebaikan, budi pekerti, kesopanan, akhlak, perilaku mulia gitu. Jadi kayak upaya untuk memakmurkan dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak gitu ya guys. Nah, kalau misalnya orang yang beradab itu orang yang berkesopanan, berakhlak, berbudi pekerti, yang luhur dalam berperilaku guys. Jadi kayak orang yang memiliki cita rasa karsa gitu, yang menyelaraskan gitu kan. Kebalikannya kalau manusia yang biadab itu kayak istilahnya barbar. Jadi manusia itu makhluk yang beradab sebab dianugerahi oleh Allah tuh harkat martabat serta potensi kemanusiaan yang tinggi, tetapi dalam perkembangannya manusia itu bisa jatuh dalam perilaku kebiadaban.
karena tidak mampu menyeimbangkan atau mengendalikan cipta rasa dan karya yang dimilikinya. Jadi manusia itu makhluk sosial yang membentuk persekutuan hidup, yakni masyarakat. Jadi kan kita sebagai manusia gitu ya, langkah lebih baiknya kita jadi manusia yang beradab bukan biadab. Nah, itu untuk penjelasan saya tentang adab, beradab, dan peradaban. Jadi bisa disimpulkan kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk menjalankan kehidupan kita menjadi orang yang beradab dan mempunyai adab, dan juga harus bisa menyesuaikan diri kita pada tempat dan waktunya. Kita akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya.